Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu peziarah pengharapan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, tiap bahasa, kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai berai dirangkul Putra-Mu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, Allah Maha Kasih menjaga. Terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui, roh yang hidup menembus penghalang. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan
berserah. Silahkan duduk kembali. Kita siapkan puji syukur nomor 323. Kita bangkit berdiri. Puji syukur 323. Bergemarlah dan bersukari, ya angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Hai pujilah Tuhan sebab Ia baik, sebab kasih Tuhan kekal tak berhingga. Bergemarlah dan bersukari, ya angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Biarlah mereka yang telah ditebusnya berkata, abadilah kasih setia Tuhan Allah. Bergemarlah dan bersukari, ya angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Haleluya. Kita siapkan puji syukur 355. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam peran Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-21 di tahun C. Dan melalui bacaan pada kesempatan ini yang menjadi inti di sana adalah orang bertanya kepada Yesus, sedikitkah saja orang diselamatkan atau masuk dalam kerajaan surga? Lalu Yesus menjawab, berusahalah untuk memasuki pintu yang sempit. Memasuki kerajaan Allah kita harus melalui pintu yang sempit. Maka kita harus bergegas, siap siaga dan siap sedia dengan penuh kerendahan hati dan semangat hidup iman yang kita miliki. Dan dengan demikian kita boleh diperkenankan masuk. Sehingga kalau kita membandingkan dengan bagian lain supaya kita tidak ditutupi pintu, maka kita sungguh-sungguh harus dengan siap sedia menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sejauh mana kita sungguh menyiapkan hati diri kita untuk masuk melalui kerajaan Allah melalui pintu yang sempit, mari di hadapannya kita hening menyadari hal ini dan mohon pengampunan karena mungkin beban dosa yang berat yang menghambat kita untuk bisa masuk dalam pintu yang sempit itu, sehingga kita tidak bisa masuk di dalamnya, dan itulah dosa.
Maka supaya kita layak berkat peristiwa penyelamatan ini, mari dengan rendah hati hadapan Tuhan kita menyesali dan mohon ampun atas segala kelemahan kekurangan dan dosa-dosa kita. Secara bersyukur rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita mendoakan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Pak Iwan yang merayakan hari ulang tahunnya, juga yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya, yaitu orang tua kita Bapak Beni Sejaya bersama dengan Fang yang merayakan hari ulang tahun perkawinan pada hari ini. Dan mungkin masih ada saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahun di minggu ini, juga Agnes yang merayakan hari ulang tahun kemarin. Kita persembahkan dalam perayaan pada kesempatan ini. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari kita mohon ampun dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah,
Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengumpulkan segala bangsa menjadi umat kesayangan-Mu. Kami mohon tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepadamu, dan dengan demikian kami sungguh dengan siap siaga dan berusaha masuki pintu yang sempit mendapatkan hidup abadi dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut. Mereka akan kuutus ke Mesek dan Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang Aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, sama seperti orang Israel, membawa kurban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa,
sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Baik, puji Tuhan, baik, sehat. Pada hari ini kita diingatkan lagi oleh Tuhan, di mana Tuhan Yesus menunjuk kepada pintu untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita harus melalui pintu, dan pintu itu adalah sebuah pintu yang sempit. Dan latar belakang dari bacaan Injil pada hari ini memang menurut saya inti bacaan ada di dalam bacaan Injil, di mana Yesus mengajar di kota-kota dan di desa-desa. Lalu akhirnya kota yang dituju Yesus adalah Yerusalem. Ya. Yerusalem sebagai kota yang diingatkan dalam bacaan, kalau kita mempelajari Yerusalem ini ada yang berasal dari kata Yerusalem dan ada yang berkata atau berasal dari Hierosalima. Dan rupanya Yerusalem itu adalah kota yang ditinggalkan oleh Yesus sebagai suatu kota yang menolak kedatangan Yesus. Dan menjadi kota yang hanya mungkin menjadi tempat wisata saja dalam seluruh kehidupan. Tetapi yang menjadi tempat wisata rohani adalah satu kerinduan untuk Hierosalima, yaitu untuk mendapatkan kota Yerusalem abadi, dan itulah lambang kerajaan surga bagi kita. Maka berangkat dari pertanyaan, sedikitkah saja orang yang akan diselamatkan? Lalu Yesus memberikan jawaban, bukan soal sedikit banyaknya, tetapi justru Yesus menjawab, berusahalah melalui pintu yang sempit itu. Sebab banyak orang yang berusaha tetapi tidak dapat. Sulit Bapak Ibu Saudara terkasih untuk langsung menerima begitu saja. Dan dengan demikian beberapa hal yang perlu kita renungkan.
untuk berusaha melalui pintu yang sempit. Kita diingatkan akan seluruh bacaan di minggu-minggu yang lalu. Diperbandingkan dalam Injil Matius. Pintu yang sempit di dalam Injil Matius 7 itu dikatakan, lebarlah pintu bagi kehancuran manusia. Tetapi dalam Injil Lukas, sempitlah pintu untuk hidup mulia. Yang kedua, lebih mudah seekor unta masuk di dalam melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Dua-dua bagi kita sulit. Tetapi bukan itu yang terpenting. Yang ingin disampaikan tentu makna dari itu ialah untuk sungguh masuk di dalam kerajaan surga, kita harus berlomba melalui pintu yang sempit. Kenapa sempit Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Karena harus disaring. Supaya kita bisa lewat saringan itu, maka pertama-tama dan terutama ialah kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikan perjalanan hidup kita sebagai orang yang terus-menerus berusaha untuk masuk dalam kota Yerusalem. Tidak berhenti pada zona nyaman kehidupan di tengah dunia ini, tetapi sekali lagi berusaha untuk keluar dari zona nyaman kehidupan yang mengikat kita, yang membuat beban kehidupan kita ini menjadi penghalang untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita ingat lagi bacaan yang lain sehubungan dengan ini, bahwa ada seorang yang sudah melakukan segala perintah Tuhan, orang muda yang kaya. Lalu bertanya, saya sudah melakukan semua perintah Tuhan, apalagi yang kurang? Yesus melihat bahwa orang muda ini sungguh terlalu terpikat dengan kekayaannya. Lalu dia mengatakan kepadanya, satu lagi yang kurang. Juallah segala milikmu dan berikanlah kepada mereka yang tidak punya. Orang kaya itu sedih, lalu tidak mau mengikuti Yesus. Itu perbandingan-perbandingan dalam kitab suci Bapak Ibu Saudara terkasih. Maka dari sini kita diingatkan bahwa perjalanan kita menuju kepada Yerusalem belumlah selesai, di mana orang seringkali berpikir cukuplah saya mengenal karya keselamatan Tuhan, saya dibaptis dan menjadi orang Kristen. Dan dengan demikian kita menjadi orang Katolik KTP saja. Apalagi pada saat kita berada pada zona nyaman kehidupan ini, lalu kita menganggap segala-galanya sudah beres. Bahkan mungkin kalau kita menelusuri dan melihat serta merenungkan baik-baik bacaan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ternyata kita tidak cukup hanya beriman dan berusaha, tetapi dibutuhkan hal yang lebih dalam dari itu, ialah sikap kerendahan hati dan semangat kecil di hadapan Tuhan. Dan ini diingatkan di dalam bacaan kedua pada kesempatan ini, juga berpuncak dalam bacaan Injil. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan dengan demikian hajaran Tuhan itu bagi kita adalah sesuatu cambuk yang akan mengajak kita untuk terus-menerus bertumbuh, memiliki ketekunan, keuletan, kesabaran, terus-menerus memperjuangkan hidup iman kita. Pada saat kita berhadapan dengan tantangan situasi kehidupan di dalam dunia ini, maka kita harus tetap tegar dan kokoh pendirian untuk mengikuti Kristus. Dan dengan demikian, seperti Dia,
Dia tidak mempertahankan keallahannya sebagai putra Allah, tetapi dia sungguh-sungguh mengambil bagian dalam hidup seorang yang kecil dan tidak berdaya, bahkan rela untuk mempersembahkan seluruh hidupnya, mengorbankan seluruh hidupnya, menjadi korban pepuli atas dosa-dosa kita. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih, dia ditinggikan dan dimuliakan oleh Bapaknya sendiri. Demikian pun kalau kita merenungkan seluruh bacaan-bacaan sepanjang minggu ini, seringkali kita mendengarkan dalam kitab suci perumpamaan kerajaan Allah seperti anak kecil yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada kuasa dan kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan. Merasa kecil dan dengan demikian dia sungguh semakin mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Mengecilkan diri supaya bisa melewati pintu yang sempit. Tetapi orang yang membesarkan dirinya pasti tidak bisa. Banyak orang yang mau dan ingin mencari identitas dirinya dengan kebanggaan pada dirinya. Memperlihatkan pada orang bahwa dia adalah orang yang saleh, orang yang setia dan taat dalam seluruh perjalanan hidup. Tetapi baru disentil saja sedikit, lalu dia sudah mulai kendor dan tidak mau lagi ikut di dalam pelayanan. Merasa bahwa dia tidak dihargai, dia tidak dihormati dan seterusnya. Tanpa sedikit ada refleksi dan renungan, bahwa sebenarnya semuanya itu kalau kita merenungkan bacaan kedua pada kesempatan ini, itu adalah cambuk untuk sungguh-sungguh menggali motivasi semakin mendalam dan semakin dalam untuk berjalan terus bersama dengan Yesus menapaki desa dan kota, dan dengan demikian kita akan semakin menyatakan kemuliaan Allah bagi setiap orang apapun yang terjadi. Karena bukan diri kita yang kita wartakan, bukan kesuksesan dan keberhasilan dari diri kita, tetapi justru kekecilan hati kita di hadapan Tuhan. Kekecilan diri kita di hadapan Tuhan untuk menyatakan bahwa yang berkarya dalam diri kita adalah Tuhan sendiri dan bukan kita. Semuanya itu sebenarnya kita terima sesuatu berkat dari Tuhan, maka dari Tuhan sendiri menuntut kita supaya kita juga membesarkannya lewat karya dan pelayanan Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Tetapi kalau kita tetap membusungkan dada kita, membuat diri kita besar, maka apa yang dikatakan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kuncinya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih pertama, ada pada kesetiaan dan ketekunan. Dengan semangat kerendahan hati dan penuh pengorbanan serta perjuangan terus menerus. Tanpa membeda-bedakan dalam hidup, tetapi sungguh kita menyatakan karya Allah bagi semua orang dalam seluruh kehidupan kita. Dan dengan demikian di hadapan Allah semuanya akan menjadi tanda kemuliaannya sendiri dan bukan kemuliaan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kecenderungan hati kita untuk mau dan ingin mewartakan diri kita bagi orang lain. Padahal kita dipanggil untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan dan menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi setiap orang yang kita jumpai, dan dengan demikian hakikat kerajaan Allah untuk sulit sungguh ditemukan itu tetap menjadi bagian kehidupan kita. Nah, dengan siap sedia dalam karya pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, akhirnya kita berharap bahwa pada saatnya Tuhan datang, kita tidak akan ditutupi pintu dan mengetuk-ketuk. Tetapi dengan sendirinya walaupun pintu itu sempit, tetapi karena kita bertekun, penuh kesabaran, kesetiaan dan ketaatan untuk melaksanakan karya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka walaupun pintu itu sempit, kita akan tetap leluasa untuk memasukinya atau masuk ke dalamnya. Dan dengan demikian Tuhan Yesus akan mengatakan, adalah bersama dengan saya pada saat ini
Karena Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar, hidup mulia bersama dengan aku dalam kemuliaan Bapakku. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah kita berdoa supaya kita bersikap seperti Allah sendiri, dengan menyambut semua bangsa dalam hati dan di dalam persekutuan kita. Marilah kita mengatakan kepadanya, kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja tidak pernah berhenti mewartakan Injil kepada semua bangsa, bahasa dan budaya. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi persatuan semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga umat Kristiani tidak terkurung dalam kekhasan serta tradisi-tradisi manusiawi mereka sendiri-sendiri, melainkan saling memperkaya dalam Kristus. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka semua yang patah semangat karena tertimpa pencobaan dan penyakit, ya Bapa, semoga mereka yang patah semangat tidak menutup hati mereka, tetapi memakai penderitaan sebagai kesempatan untuk berkembang sebagai manusia dan sebagai orang Kristiani. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di paroki kita, ya Bapa, semoga kami semua bersatu, semoga tak ada satu orang pun yang merasa asing di antara kami, dan semoga kami semua terbuka satu sama lain. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan ya Tuhan. Kami syukur rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, rapat kebersamaan dan persatuan dalam panggilan hidup. Terlebih bersama dengan saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun yang kami bawa dalam pernikahan pada kesempatan ini. Pak Iwan yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga saudari kami Agnes. Dan juga pasangan suami istri yang merayakan hari ulang tahun perkawinan pada kesempatan ini, Bapak Beni Sejaya dan Fang Fang. Semoga rahmat usia perjalanan kehidupan dan rahmat panggilan kehidupan berkeluarga yang Kau anugerahkan kepada saudara-saudari kami semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia, sehat walafiat, sukses dalam seluruh usaha rencana yang mereka perjuangkan, sehingga hamba-hamba-Mu ini semakin kuatkan, Kau teguhkan, Kau berkati, menghadirkan karya kerajaan di tengah masyarakat lewat tugas pelayanan Kau percayakan kepada mereka dimanapun mereka berada. Marilah berdoa, kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Sejak depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, semoga kami mempunyai kasih yang sama seperti kasih-Mu,
sehingga terbuka untuk semua bangsa dan menyambut semua orang dengan ramah bersama dengan Yesus Kristus saudara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah menurut hasratmu. Hanya rahmat dan kasih darimu Siapkan ini rahasia usaha sebagai kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu, ku mohon menjadi Siapkan ini hasil usaha sebagai kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa yang rendah hati yang tulus, segelas kami dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini kami Kau perkenankan mencicipi suasana kerajaan-Mu di dunia ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan
kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang dari hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat dan doa-doa kami, juga terlebih mereka yang kami bawa dalam doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 428. 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kalau Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Semua sentakan kami terima besar kami datangkan. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku mempunyai hidup yang kekal, sabda Tuhan, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena melalui Ekaristi ini, kami telah Kau perkenankan mencicipi anugerah rezeki surgawi
Semoga kami dikuatkan dalam menapaki perserahan hidup di tengah dunia ini, dan kelak Kau perkenankan menikmati perjamuan surgawi bersamamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja pada tanggal 16 sampai 17 Agustus 2025 sebesar Rp16.925.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.802.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp400.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp845.000. Sumbangan dari nonem sebesar Rp1 juta. Dari Abdullah P sebesar Rp1 juta. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Canisius Bau Mafenat dengan Angelina Leus Sonbai, pengumuman yang ketiga. Damianus Iren dengan Angelina Gonda, pengumuman yang kedua. Seprianus Kiding dengan Dewi Veronica, pengumuman yang kedua. Raymond Ferdinand dengan Jessica Karya, pengumuman yang kedua. Seksi liturgi mengundang saudara-saudari sekalian, seluruh petugas liturgi dalam lingkup Paroki Kristus Raja Andalas untuk mengikuti pembekalan dan pelatihan petugas liturgi Paroki Kristus Raja Andalas yang akan berlangsung mulai hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 19.00 WITA hingga misa bersama penutupan kegiatan pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 pukul 17.00 WITA. Para petugas liturgi yaitu prodiakon, PPA, PSA, pemazmur, dirigen, organis, dan anggota KOR diharapkan mendaftarkan diri lewat koordinator masing-masing. Pukat Kams bersama Studio Vokalia Makassar akan mengadakan pertunjukan drama musikal dengan live orkestra dengan judul A Star is Born. Drama musikal ini untuk mendukung pembiayaan pendidikan calon guru di Keuskupan Agung Makassar. Pagelaran ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 di Ballroom Teater Pinisi, Universitas Negeri Makassar, dengan jadwal show sebagai berikut. Show pertama pada pukul 15 sampai 17.00 WITA dan show kedua pada pukul 19 sampai 21.00 WITA. Tiket dapat dibeli melalui QR Code yang terdapat di spanduk dan X-banner di pintu masuk gereja. Mari berdonasi sambil menikmati pagelaran seni drama musikal. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Saya kembali menggarisbawahi bahwa seksi liturgi mengundang seluruh petugas liturgi untuk boleh mengikuti pertemuan penyegaran pelayan petugas atau apa yang kita buat untuk sungguh-sungguh menyatukan apa yang menjadi pengharapan kita di paroki ini, sehingga kita diundang semua mulai dari PPA, misinar sampai pada lektor pembaca pemazmur dan semua yang tersangkut paut dengan itu, supaya kita tetap melihatnya dalam satu kesatuan sebagai pelayanan yang harus kita nyatakan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita. Itu
yang menjadi pengharapan kita, sehingga kami sangat mengharapkan kita merespon ini dan boleh hadir. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kita mendaftar pada koordinator kita masing-masing, misalnya Prodiakon pada koordinatornya, PPA pada koordinatornya, kemudian seksi musik dan seni suara atau olah vokal pada koordinatornya. Jadi semua diharapkan untuk boleh hadir. Saya kira selebihnya ucapkan terima kasih atas perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini. Semoga lewat pelan kita semakin menemukan kekuatan dari Tuhan karena kita menghadirkan kemuliaan di tengah umatnya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudara dan menetap senantiasa. Amin. Dan demikian pernekaristi kita sore menjelang malam ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 543. Pintu satu-satunya Tuhan Yesus, lewat Dia masuklah umat kudus, padang rumput yang tenang ditemukan, hidup yang bahagia didapatkan. Lihat jalan yang benar Tuhan Yesus, ikutlah dengan tekun jalan lurus, hanya lewat Dialah langkah kita aman sampai Bapanya dalam surga. Terima kasih, selamat malam.